PBSI berpisah dengan naga api, Harry, tapi apakah Malaysia akan jadi pelabuhan barunya? Harry resmi mengakhiri perjalanan panjangnya sebagai pelatih di pelatnas PBSI. Harry Iman Pierngadi, nama yang begitu lekat dengan dunia bulu tangkis Indonesia, kini resmi mengakhiri kiprahnya sebagai pelatih di pelatnas PBSI. Sosok yang kerap dijuluki naga api ini telah memberikan dedikasi luar biasa selama lebih dari 3 dekade, melatih dan mencetak para juara dunia. Namun, pengumuman susunan pelatih pelatnas terbaru pada tanggal 20 Desember 2024 menandai berakhirnya era Harry IP di pelatnas PBSI. Harry memulai karirnya di pelatnas PBSI sejak tahun 1993. Dari tangan dinginnya, ganda putra Indonesia meraih kejayaan yang tak terlupakan. Nama-nama seperti Chandra Wijaya dan Tony Gunawan yang menjuarai All England tahun 1999 serta Olimpiade Sydney tahun 2000 adalah buah dari kepelatihan Harry. Tidak hanya itu, pasangan Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto juga berhasil meraih gelar juara All England tahun 2003 serta juara dunia tahun 1997. Prestasi lain yang tak kalah membanggakan adalah medali perunggu Olimpiade Athena tahun 2004 yang diraih oleh Flandi Limpele dan Eng Hian. Tidak berhenti di situ, Harry IP terus mencetak sejarah. Di bawah bimbingannya, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan menjadi pasangan ganda putra yang disegani dunia. Begitu pula dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Gideon yang sempat menduduki peringkat 1 dunia selama beberapa musim. Bahkan, ganda putra Indonesia pernah mencatatkan sejarah dengan 2 pasangan sekaligus, yakni Hendra Ahsan dan Kevin Marcus, yang merajai peringkat 1 dan 2 dunia. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga tak luput dari sentuhan magis Harry, menjadi salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun, perjalanan Harry IP di pelatnas PBSI tidak selalu mulus. Pada bulan September tahun 2023, PBSI memutuskan untuk memindahkan Harry dari sektor ganda putra ke sektor ganda campuran. Perubahan ini terjadi di bawah kepemimpinan Agung Firman Sampurna yang kemudian digantikan oleh M. Fadil Imran. Saat kepemimpinan berganti, PBSI melakukan langkah besar dengan membuka rekrutmen terbuka untuk pelatih teknik. Dari proses ini, susunan pelatih pelatnas mengalami perombakan signifikan. Ironisnya, Harry IP tidak termasuk dalam susunan pelatih baru yang diumumkan oleh PBSI pada Desember 2024. Statusnya kini menjadi bebas. Namun, kabar menarik muncul ketika Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, dilaporkan telah menunjukkan minat untuk merekrut Harry IP. Tawaran ini tentu menjadi sorotan, mengingat pengalaman dan reputasi Harry yang tak diragukan lagi di kancah internasional. Keputusan PBSI untuk tidak lagi melibatkan Harry dalam struktur kepelatihan tentu menimbulkan pertanyaan besar. Sebagai pelatih yang telah membawa Indonesia ke puncak dunia, kehilangan Harry IP adalah sebuah kehilangan besar. Namun, ini juga menjadi peluang bagi Harry untuk melanjutkan kiprahnya di tempat lain. Jika benar Harry bergabung dengan BAM, ini akan menjadi tantangan baru sekaligus peluang untuk membuktikan bahwa naga api masih menyala terang. Pengaruh Harry di dunia bulu tangkis tidak hanya terbatas pada catatan prestasi, tetapi juga pada warisan yang ia tinggalkan. Banyak pelatih muda yang terinspirasi oleh gaya melatih dan pendekatan Harry yang selalu menekankan disiplin dan kerja keras. Selain itu, Harry juga dikenal sebagai sosok yang mampu membangun chemistry luar biasa dengan para atlet, membuat mereka mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Kini, publik bulu tangkis Indonesia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana langkah berikutnya dari Harry IP. Apakah ia akan menerima tawaran dari BAM, ataukah memilih untuk berkarya di tempat lain? Yang pasti, kiprah Harry di dunia bulu tangkis belum selesai. Sebagai pelatih dengan segudang pengalaman dan prestasi, ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada dunia bulu tangkis. Harry Iman Pierngadi mungkin telah meninggalkan pelatnas PBSI, tetapi semangatnya akan terus hidup. Para atlet yang pernah ia latih adalah bukti nyata dari dedikasinya. Dan meskipun ia kini berada di persimpangan jalan, satu hal yang pasti, nama Harry IP akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bulu tangkis Indonesia. Masa depan mungkin tidak bisa ditebak, tetapi dengan rekam jejak yang ia miliki, Harry IP akan terus menjadi legenda yang inspiratif bagi generasi mendatang. Kehadiran Marcus Fernaldi Gideon di pelatnas PBSI Cipayung bukan hanya untuk bernostalgia, tetapi untuk membakar semangat generasi muda ganda putra Indonesia.
Marcus Fernaldi Gideon, nama besar yang tak asing di dunia bulu tangkis Indonesia, mengejutkan publik dengan kemunculannya di pelatnas PBSI Cipayung. Namun kali ini, ia tidak datang sebagai seorang atlet aktif. Marcus hadir sebagai sparring partner untuk pemain-pemain muda ganda putra Pratama, sekaligus berbagi pengalaman emasnya. Momentum ini menjadi sorotan setelah pelatih ganda putra Pratama, Chafiz Yusuf, mengunggah beberapa foto dan video Marcus di media sosial. Dalam video dan foto tersebut, terlihat jelas Marcus bermain bersama pemain-pemain muda seperti Daniel Edgar Marvino, Raymond Indra, Nicolaus Wakin, dan putra harapan Rindo Rindo. Kehadirannya memberikan suasana berbeda di pelatnas, di mana para pemain muda ini mendapatkan kesempatan emas untuk belajar langsung dari legenda hidup. Tak hanya beraksi di lapangan, Marcus juga memberikan wejangan berharga kepada para pemain muda. Ia menekankan pentingnya memiliki pola pikir dan tujuan yang benar saat berada di pelatnas PBSI. Kalian harus punya tujuan yang jelas. Jangan hanya puas dengan sekadar masuk pelatnas. Perjalanan ke puncak itu makin sulit. Dulu mungkin kalian pikir seleksi nasional itu berat, tapi di pelatnas, perjuangan justru semakin berat, ujar Marcus. Nasihat ini menjadi pengingat bahwa konsistensi dan kerja keras adalah kunci untuk bertahan di level atas. Marcus sendiri pernah melewati jalan yang berliku selama karirnya. Bergabung dengan pelatnas PBSI dalam 2 periode, ia sempat meninggalkan pelatnas pada tahun 2013 karena konflik dengan federasi. Namun, Marcus kembali pada tahun 2015 dan dipasangkan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Pasangan yang kemudian dikenal sebagai The Minions ini mencetak sejarah dengan mendominasi peringkat dunia selama 5 tahun, dari Maret 2017 hingga Mei 2023. Mereka mengoleksi berbagai gelar juara, menjadi simbol kehebatan ganda putra Indonesia. Namun, Marcus tak segan mengakui bahwa perjuangan menuju puncak tidaklah mudah. Piramida persaingan semakin kecil di atas. Semua ingin berada di puncak, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi hebat tanpa usaha keras. Ini bukan sulap, tegasnya. Pesan ini menyiratkan pentingnya dedikasi dan latihan yang konsisten untuk meraih hasil maksimal. Chafiz Yusuf, yang juga pernah melatih Marcus saat masih aktif di pelatnas, merasa bersyukur atas kehadiran mantan anak asuhnya. Ia menyatakan bahwa kehadiran Marcus menjadi inspirasi besar bagi para pemain muda. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan Marcus. Harapannya, semoga dari sesi ini lahir pemain-pemain hebat, ujar Chafiz. Ketika ditanya tentang kesannya berlatih bersama para pemain muda, Marcus memberikan jawaban singkat namun penuh harapan, semoga ada penerus yang bagus, ciptaan Mas Chafiz. Kehadiran Marcus ini juga menjadi momen nostalgia, mengingatkan publik pada perjalanan luar biasanya bersama Kevin Sanjaya. Di bawah arahan pelatih seperti Chafiz, Marcus dan Kevin membuktikan bahwa kerja keras dan strategi yang tepat dapat membawa pasangan ganda putra Indonesia ke level tertinggi dunia. Kini, dengan peran baru sebagai mentor, Marcus memberikan kontribusi yang tak kalah pentingnya untuk masa depan bulu tangkis Indonesia. Tak hanya itu, kehadiran Marcus juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara generasi muda dan legenda dapat menciptakan sinergi yang luar biasa. Para pemain muda tidak hanya mendapatkan pelajaran teknis, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, mental baja, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Hal ini menjadi pondasi penting bagi regenerasi yang berkualitas di masa depan. Di sisi lain, momentum ini menunjukkan bagaimana sosok senior seperti Marcus dapat memberikan dampak positif yang sangat besar. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa seorang atlet hebat tidak hanya dilihat dari prestasi, tetapi juga dari kontribusinya dalam membimbing generasi berikutnya. Marcus, dengan segala pengalaman dan reputasinya, telah menunjukkan esensi sejati dari seorang legenda. Tak diragukan lagi, sesi singkat bersama Marcus Fernaldi Gideon ini akan menjadi kenangan berharga bagi para pemain muda. Mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman berlatih bersama legenda, tetapi juga inspirasi dan motivasi untuk terus berjuang menuju puncak. Kehadiran Marcus adalah bukti bahwa seorang legenda sejati tidak pernah berhenti memberi, bahkan setelah meninggalkan lapangan.